Halo Analensa Project, ketemu lagi dengan kami di studio kami, di podcast kami yang edisi terbaru lagi. Saya Robi Hasan akan membacakan sedikit review tentang terbitan di Suara Nusantara dan koran sn.com. Ini saya sedikit perlihatkan, ada terbitan koran harian Suara Nusantara, banyak berita-berita dan isu-isu hangat di situ. Tapi kita tidak membacakan pemberitaan yang ada di cetak, kita akan membacakan pemberitaan di koran sn.com yang di media online. Ada beberapa pemberitaan yang cukup hangat di situ yang akan kita bacakan. Tapi izinkan saya menyapa sedikit karena udah hampir 1 minggu lebih ya saya tidak menyapa sahabat-sahabat analensa di review koran sn.com, dan kami selalu meminta masukan, kritik dan apapun lah yang terkait tentang kemajuan di Analensa Project. Oke, kita masuk saja ke review pertama dari koran sn.com. Itu yang pertama ada terbitan di Rabu 1 September kemarin, itu ada Aset Mukti dan Ahmad Hussein tersangka dugaan korupsi Masjid Sriwijaya wajib ditelusuri asal-usulnya. Itu selanjutnya silakan baca di koran sn.com. Dilanjutkan lagi dengan terbitan aset tersangka dugaan korupsi Masjid Sriwijaya disita agar tidak hilang dan dialihkan. Lagi-lagi ini masih disoroti sama Kejaksaan Tinggi. Selanjutnya juga disusul dengan Kejati tegaskan saksi Bank Sumsel Bubble segera kembali dipanggil terkait korupsi kredit. Wow, ini bisa masuk penjara juga nih kalau selalu dilanjutkan seperti ini ya. Ada lagi juga pemberitaan Aset Mukti dan Amanah Sohi harus diamankan untuk selamatkan kerugian negara. Artinya di sini ada kerugian negara yang cukup besar ya di dugaan kasus Masjid Sriwijaya. Ada juga itu di situ disebutkan Kejati nyatakan berkas Mukti tersangka dugaan korupsi Masjid Sriwijaya sudah lengkap. Wow, makin mengerikan ini. Artinya akan naik ke tahap yang berikutnya lagi ya. Itu ada di rubrik hukum. Selanjutnya lagi kalau kita masuk ke rubrik internasional, di situ ada 109 jasad prajurit Cina dipulangkan dari Korea Selatan. Ada juga di situ Jerman larang perusahaan tanya status vaksin karyawan. Ada juga Taliban kepung penentangnya dan serukan perdamaian. Di Gema Sriwijaya juga ada pemberitaan di situ Rudi Erwandi kembali jabat ketua STKIP PGRI Lubuk Linggau. Ada juga situ polemik padamnya PJU di Pali. PLN Rayon Pendopo akui sulit koordinasi dengan Perkim di Pali. Nah, tapi kita coba masuk ke rubrik Lahat Bercahaya. Di situ juga ada pemberitaan tentang lahat di situ ya. Ada yang membuat saya agak tertarik di situ. Pertama itu amankan aset, Pemkab Lahat upayakan sertifikat lahan. Dan selanjutnya lagi ada juga yang cukup menarik perhatian di koran sn.com. Bupati Lahat, stop beli kendaraan dinas baru. Saya cukup tertarik dengan statement Bupati di sini ya. Kalau saya baca sepintas di situ, Bupati Lahat Ciujang SH memimpin apel penertiban aset daerah milik pemerintah Kabupaten Lahat agar diperlukan sesuai dengan peruntukannya. Jadi di sini Pemkab Lahat itu mencoba menertibkan aset Pemkab Lahat khususnya kendaraan roda 4 yang disebutkan di sini. Artinya aset kendaraan roda 4 mobil dinas akan ditertibkan dan dipasang stiker ya. Selanjutnya itu PLT Kepala BPKAD Lahat Raswan Ansori SE dalam laporannya menyampaikan rencana kegiatan penertiban aset Pemkab Lahat khususnya roda 4 ada 33 kendaraan roda 4 milik OPD, 3 asisten, 3 staf ahli. Nah, Selasa 31 Agustus 2001 yang lalu ini sudah dilaksanakan penertiban. Artinya semua aset Pemkab kendaraan roda 4 itu dipasangkan logo Pemkab. Jadi tidak ada lagi pemasangan plat hitam pada mobil dinas, tidak ada lagi logo yang polos pada pintu depannya ya. Selanjutnya juga Bupati juga mengatakan di situ kendaraan dinas sudah banyak sekali, tapi masih banyak OPD yang minta mobil baru di situ. Padahal inventarisasi gedung dinas masih banyak yang perlu dirapikan dan dikembangkan lagi atau diperbarui lagi. Untuk itu pihaknya mengingatkan agar tidak membeli kendaraan baru untuk sementara waktu. Nah, selanjutnya juga di situ ada disebutkan juga bagi ASN yang sudah pensiun juga agar bisa mengembalikan mobil dinas yang waktu dulu digunakan ya. Atau mobil dinas yang dipinjam. Mobil dinas yang dipinjam juga tetap ditertibkan dengan menempel logo Pemkab di situ ya. Ada juga di situ yang meminjam mungkin
lembaga lain atau apalah itu tetap harus juga dipasang juga stiker ya di situ juga. Dilanjutkan lagi ada statement juga di situ untuk peminjaman pun itu dibatasi. Untuk peminjaman kendaraan kendaraan roda 4 milik Pemkab itu juga dibatasi. Dan ada surat ternyata ya di situ. Ada surat untuk diperbaharui. Artinya kita cukup senang ya bahwa kendaraan roda 4 khususnya aset Pemkab Lahat itu sudah mulai dirapikan, karena di medsos atau di media sosial itu banyak sekali kendaraan roda 4 aset Pemkab itu tidak sesuai peruntukannya dan bahkan tidak ada identitas di situ. Tapi lagi-lagi kami di sini apresiasi bahwa memang ada penertiban untuk aset khususnya roda 4 ya untuk Pemkab Lahat. Dan kita masuk lagi ke rubrik lain di situ. Ada sebelumnya saya bacakan tadi ada penertiban aset lahan juga yang ditulis oleh wartawan Koran SN. Kita bacakan sedikit berita yang awalnya di situ. Pemerintah Kabupaten Lahat pertengahan tahun ini itu kembali mengamankan aset daerah. Setidaknya ada 24 aset lahan yang berhasil disertifikatkan. Nah, karena mungkin sebelumnya belum dirapikan dan artinya di tahun ini pemerintah Kabupaten Lahat mulai menertibkan dan menerbitkan sertifikat gitu ya. Ada banyak ternyata aset-aset di Kabupaten Lahat ini yang belum ditertibkan, tetapi di tahun ini Pemkab sudah mulai bergerak dan mulai untuk menertibkan. Nah, selanjutnya silakan baca di koransn.com. Kawan-kawan anak Lensa Project, kami memang di sini tidak membacakan banyak pemberitaan yang ada di Suara Nusantara ataupun di terbitan koransn.com. Kami hanya menginfokan, memberitahukan, menginformasikan bahwa terbitan di koransn.com itu beritanya sangat berimbang dan banyak sekali informasi di situ. Ada internasional, ada wisata, ada sport, ada budaya, ada desa. Dan silakan sahabat anak Lensa Project atau warga Lahat untuk melihat langsung koransn.com. Sekian review kali ini. Ketemu lagi dengan kami besok dengan review berikutnya. Oke? Assalamualaikum. Saya Robi SN pamit mundur. Salam anak Lensa.